Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan tugas kami yang telah kami beri judul esai. Dan saya, Safira Rahayu, sebagai pemateri pertama. Di sebelah kiri saya yang bernama Desi Nurdianti sebagai pemateri kedua. Esai dalam KBBI dijelaskan sebagai karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas lalu dari sudut pandang pribadi penulisannya. Esai merupakan salah satu jenis artikel opini penulis yang membahas sub keilmuan tertentu. Esai populer dalam media massa bersifat menginformasikan. Esai harus memiliki unsur edukatif bagi pembacanya. Dan esai merupakan karangan bebas yang berfungsi untuk berbagai informasi. Esai ditulis dengan bentuk eksposisi. Hal itu karena esai bersifat memaparkan ide penulis. Menulis esai sangatlah mudah. Buktinya anak SD pun bisa membuat esai. Sebagai orang yang masih bingung bagaimana bentuk esai, padahal semua orang pernah bersekolah dan sudah menulis esai pada saat ulangan ataupun saat ujian semester. Bentuk evaluasi di sekolah berupa pilihan ganda dan jawaban esai. Penulis esai sendiri disebut dengan esaises. Baik teman-teman, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Desi Nurdianti yang akan memaparkan adalah syarat-syarat dari esai. Baik, selanjutnya yaitu syarat esai. Setiap redaksi memiliki aturan tertentu untuk esai yang akan diterbitkan. Secara umum, artikel esai harus memenuhi beberapa syarat, yaitu yang pertama, informatif. Artikel esai harus memenuhi unsur informatif. Orang membaca esai untuk mendapatkan pemahaman. Untuk memberikan unsur informatif, penulis harus mengandalkan kecerdasannya dalam mengurai logika. Pengasuhan problem solving sangat dibutuhkan untuk membuat esai. Penulis harus banyak membaca agar informasi yang diberikan akurat dan bermanfaat bagi pembaca. Berbeda dengan opini, esai bisa berupa hasil pengamatan dan intisari buku. Yang kedua, tidak lebih dari 15 menit untuk membacanya. Orang membaca esai biasanya untuk mengisi waktu luang seperti saat mengantri di salon, menunggu kereta api datang, menunggu jam istirahat, dan sebagainya. Untuk itu, esai harus bisa dibaca dalam waktu kurang dari 15 menit. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan jenis dari esai. Jenis esai sampai saat ini belum ada rumus esai yang pasti. Meskipun dalam esai klasik terdapat bentuk esai argumentasi, esai narasi, esai persuasi, esai eksposisi, dan esai deskripsi. Namun, secara umum esai dapat digolongkan berdasarkan medianya. Esai berdasarkan medianya dibedakan atas esai populer dan esai ilmiah. Apa aja sih contoh dari esai? Nah, ini dia salah satu contohnya. Yang pertama, ada esai populer. Jadi, teman-teman, untuk kita ketahui, esai populer merupakan esai yang ditujukan untuk dibuat di media massa. Esai populer dibuat dengan bahasa yang mudah dipahami karena pembaca esai ini adalah masyarakat umum, sehingga orang awam mengetahui isinya. Esai populer dapat dibaca dengan waktu maksimal 10 hingga 15 menit. Sehingga jumlah esai populer ini tidak lebih dari 1.200 kata. Esai populer dibaca dalam kondisi santai. Selanjutnya teman-teman ada esai ilmiah. Esai ilmiah merupakan esai yang ditulis untuk kegiatan ilmiah seperti jurnal, buku, ataupun untuk majalah dinding. Esai ilmiah tidak dibatasi dalam jumlah kata, sehingga penulis esai ini bisa bebas dalam menuangkan gagasannya. Selanjutnya yaitu struktur esai. Esai merupakan salah satu bentuk wacana, sama halnya dengan wacana pada umumnya. Esai pun memiliki unsur membangun esai. Unsur pembangunan esai tersebut disusun menjadi satu sehingga membentuk struktur esai. Berikut merupakan struktur esai. Yang pertama, judul. Setiap wacana pasti membutuhkan judul. Judul merupakan merek karangan. Judul esai harus mencerminkan keseluruhan isi esai. Rata-rata esai membuat judul setelah esai selesai ditulis. Yang kedua, pendahuluan. Bagian ini membahas hal-hal yang bersifat umum. Meskipun umum, namun harus bisa menghubungkan judul esai dengan isi esai. Tujuannya untuk mengantarkan pembaca pada isi esai. Pendahuluan biasanya membahas istilah khusus yang akan dibahas pada bagian isi. Bagian pendahuluan minimal terdiri dari satu paragraf.
dan tidak lebih dari 2 paragraf. Dan yang ketiga, isi. Bagian ini merupakan bagian inti. Esai menuangkan idenya pada bagian ini. Esai boleh menggunakan istilah khusus tanpa takut pembaca kebingungan memahami maknanya. Itu karena istilah khusus sudah dibahas pada bagian pendahuluan. Jumlah paragraf pada bagian ini tidak mengikat. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Bagian ini merupakan penutup bagian penutup. Bagian ini berupa simpulan atas isi esai secara keseluruhan. Simpulan terdiri dari 1 paragraf saja. Simpulan bisa berupa kalimat pernyataan atau pertanyaan. Apa aja sih langkah-langkah dari pembuatan esai? Oke, baik sama halnya dengan opini. Menulis esai pun membutuhkan beberapa langkah untuk dapat menghasilkan artikel yang bagus. Langkah ini biasanya digunakan oleh penulis dalam membuat tulisan. Berikut adalah langkah-langkah dalam membuat esai. Yang pertama, membaca untuk menjaring ide. Yang kedua, membuat kerangka. Yang ketiga, mengembangkan kerangka. Yang keempat, menyunting. Dan yang kelima, menerbitkan. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang dapat kami presentasikan. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.